A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Misteri Desa Terkutuk. Cerita ini ditulis bukan nama palsu. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link KBM yang saya sertakan ada di deskripsi. Di sana juga ada koleksi-koleksi cerita lain dari akun KBM bukan nama palsu. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mana? Nia mengulurkan tangannya. Abel mendesah panjang. Ia lantas menurunkan bakul kosong, merogoh kantong celana dan mengambil ponsel mode flip. Lalu memberikannya kepada gadis itu sambil bertanya, "Memangnya kaki Mbak Nia sudah sembuh?" "Sudah mendingan kok," jawab Nia enteng. Abel kembali mendesah. "Mbak lurus saja, nanti ada pertigaan belok ke selatan. Ikuti aja jalannya sampai ke pintu air di hulu." Setelah mengirim sarapan ke ladang, Abel dan Nia membawa kembali bakul yang telah habis isinya. Ketika keluar area persawahan, Nia menagih janji Abel untuk meminjamkan ponsel. Meski tak sekeren miliknya, BlackBerry model terbaru yang paling digandrungi di tahun ini. 2010, ponsel milik Abel terawat dengan baik. Hal itu terlihat dari casingnya yang masih mengkilap. Nia menyalakan ponsel itu, mengamati baterai yang berstatus 85%, tetapi sinyal kosong. Ia lantas menatap Abel dengan serius. "Yakin di sana gak ada kami angga?" Gadis beriris coklat itu membungkuk, mengambil bakul lalu menjinjingnya. "Kalau cuaca panas, biasanya kami angga gak akan muncul." "Biasanya." Nia meragukan perkataan Abel. Namun, ia tak bisa menunda untuk menelpon. Ia harus mengabari dosennya dan meminta izin cuti kuliah. Ia tak dapat bolos begitu saja. Bisa-bisa di DO nantinya. Padahal, ia berencana tinggal di desa ini lebih lama. Gadis itu perlu bersembunyi bersama kakaknya untuk sementara waktu, sampai mereka lupa. "Pokoknya, kalau tiba-tiba mendung, Mbak harus segera pulang," Abel memperingati. Nia menengadah, menatap langit yang cerah dan biru. Sorot matahari terasa menyengat. Beberapa awan putih terlihat menggantung, namun tidak berbahaya. Gadis itu yakin jika hujan tak akan turun, setidaknya sampai 2 jam ke depan. "Oke." Nia mengikuti arahan Abel. Ia berjalan lurus. Setelah menemukan pertigaan, dia berhenti. Di mana selatan dan di mana utara? Gadis itu tak tahu pasti. Seharusnya ia bertanya ke kanan atau ke kiri saja tadi. Tak hilang akal, dia mendongak, menatap matahari yang kini tepat di atas kepala. Sial. Gadis itu celingak-celinguk, berharap seseorang muncul agar dapat ditanya. Tetapi nihil, tak ada manusia yang terlihat. Kalau diperhatikan, desa itu sangat sepi. Sebagian besar penduduknya menghilang, meninggalkan rumah yang terbengkalai. Beberapa rumah terlihat memiliki pintu yang tertutup rapat, dengan halaman berserakan sampah. Beberapa lainnya pintunya menjeblak rusak, dengan atap roboh. Bahkan kursi dan meja diserambi jumpalitan. Rumah-rumah itu terlihat kotor, berdebu, dan berantakan. Banyak sarang laba-laba menggantung di sudut-sudut rumah. Bulu kuduk Nia merinding, membayangkan nasib apa yang telah menimpa penghuni rumah-rumah tersebut. Akhirnya, gadis itu memilih melangkah ke kanan.
Ia mengikuti jalan sempit tak beraspal yang berkelok-kelok membingungkan. Di tengah perjalanan, sebuah rumah bergaya kuno menarik perhatiannya. Gadis itu berhenti di depan gerbang rusak. Salah satu engselnya lepas. Catnya yang keemasan terlihat mengelupas, meninggalkan karat di beberapa bagian. Debu dan sarang laba-laba menghiasinya. Sebuah suara terdengar lirih. Nia tak dapat menangkap kata-katanya. Dengan penasaran, ia membuka gerbang yang tak terkunci itu, mendorongnya hingga berderit nyaring. Daun-daun kering yang terinjak menemani langkahnya ketika masuk halaman. Meski kotor, berdebu dan tak terawat, rumah itu masih menunjukkan sisa-sisa keelokannya. Laba-laba terlihat menancapkan jaring-jaring lengket di beberapa bagian, seolah mengklaim bahwa rumah itu sekarang miliknya. Gumaman kembali terdengar. Nia menajamkan telinga. Alisnya berkerut memperhatikan. Tetapi lagi-lagi, ia tak dapat menangkap kata-kata yang digumamkan. "Halo," sapanya coba-coba. "Ada orang di dalam." Gumaman itu berhenti. Nia melangkah mendekati rumah. Kakinya tak sengaja menyenggol pot yang berisi tanaman mati, membuatnya pecah hingga membebaskan separuh tanah kering. Dia mendaki undakan kecil di serambi. 2 kursi rotan berdebu terlihat mengapit meja kayu berukiran indah dengan kaca retak sebagian alasnya. Sebuah koran kusam terlipat di bawah. Terjepit salah satu kaki meja. Nia menariknya karena sudah lama. Koran itu sobek. Tebalnya debu membuat tangannya kotor. Meski begitu, dia dapat membaca judul berita yang terjadi 5 tahun silam. Sebuah erangan membuatnya terlonjak. Ia meletakkan koran ke meja, lantas melangkah ke depan pintu. Ukiran indahnya membuat Nia takjub. Pahatan-pahatannya mengalur detail, seolah menghipnotis. Kayu jati yang digunakan sebagai bahan mampu mencegahnya tergerus waktu. Nia menempelkan telinga ke daun pintu, mencoba menangkap kata-kata dari sebuah gumaman yang didengarnya. Ia yakin suara itu berasal dari dalam rumah. Namun, yang membuatnya ragu, adakah manusia yang sudi tinggal di tempat kotor dan mempesona ini? "Permisi," katanya. Ia mengetuk pelan, kemudian menempelkan telinganya lagi, berharap mendengar suatu langkah mendekat. Nihil, tak ada suara terdengar. Gadis itu lantas keluar dari serambi, kembali mengamati bangunan elok dari halaman. Atap segitiga yang disangga 2 pilar beton terlihat menantang. Dindingnya masih kokoh, tak ada retakan. 2 jendela besar yang melengkung masih mempertahankan kacanya. Tirai krem luntur terlihat tertutup rapat dari dalam. Nia mencoba mengitari rumah. Di samping rumah, dia melihat ada 1 jendela rendah yang rusak. Kacanya pecah. Angin yang berhembus menerbangkan tirainya. Di dalam terlihat seorang wanita tua bercarik, memakai kebaya dan berambut penuh uban di sanggul, sedang menunduk memandang sesuatu yang digenggam. Nenek itu duduk di ranjang, membelakangi Nia. Rupanya, dialah yang bergumam. Penasaran, gadis yang memakai daster selutut itu mendekat dengan perlahan. Selangkah demi selangkah, ia hanya ingin tahu apa yang dilakukan sang nenek. Tak sengaja sandalnya menginjak kaca, mematahkannya hingga berbunyi. Sang nenek kaget lantas berbalik. Mata keruhnya menatap Nia dengan memelotot. Mulutnya yang keriput menganga. Tangannya yang kurus teracung. Ia terlihat mengerikan. Nia merinding. Gadis itu segera berbalik dan lari keluar, meninggalkan rumah itu cepat-cepat. Jantungnya berdegup saat teringat pandangan sang nenek yang seolah ingin menerkamnya. Sekian lama berlari, gadis itu kelelahan. Untungnya
Ia telah sampai ke tujuan. Terlihat pintu air menutup, menyisakan celah kecil di dasar. Debit air yang tinggi membuatnya tampak seperti bendungan. Katrol pergerakan pintu tampak berkarat, pertanda telah lama dioperasikan. Nia nekat mendekat meski bau busuk mengganggunya. Gadis itu lantas mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, mencoba menangkap sinyal. Namun, usahanya tidak berhasil. Ia menaiki tanggul. Gambar kotak paling pendek terlihat berkedip. "Nah, dapat," serunya senang. Tapi, kalau hanya satu kotak, berkedip pula, niscaya pesannya tak akan terkirim. Jadi ia menaiki pintu air. Tangan kirinya digunakan untuk berpegangan pada besi katrol penggerak pintu, sedangkan tangan satunya digunakan untuk mengangkat ponsel tinggi-tinggi. Matanya memandang layar dengan seksama, menunggu tulisan pesan terkirim tertampil. Meski perih karena tersengat sinar matahari yang panas, ia puas membaca pemberitahuan yang dinanti-nantinya. Merasa tujuannya sudah tercapai, Nia bermaksud turun dan pulang. Namun sial, dasternya tersangkut besi yang mencuat dari katrol, membuatnya hilang keseimbangan, lalu jatuh tercebur. Nia panik, menjejakkan kakinya di air, mencoba mendorong tubuhnya ke permukaan. Matanya terbuka lebar. Tak sengaja, ia menelan air ketika sebuah wajah tak asing muncul di depannya. Kepala seorang lelaki pelontos, dengan mata kosong menatapnya, terombang-ambing di dalam air, mengikuti kemanapun gadis itu menoleh. Sekuat tenaga, dia mendorong tubuhnya ke atas sambil menggap-menggap. Ia menggapai udara. Kepala-kepala manusia terlihat mengelilinginya. Meski jago berenang, nyatanya Nia kesulitan keluar dari air. Kakinya tersangkut rambut-rambut dari puluhan kepala yang mengambang di sungai itu. Nia kehabisan tenaga. Meski akhirnya berhasil mencapai tepi, ia merangkak naik tanggul yang miring. Di tengah usaha, sesuatu membelit kakinya. Gadis cantik itu berbalik dan memeriksa. Matanya terbelalak mendapati sebuah kepala wanita dengan mata tertutup, kulit pucat mengelupas, dan rambut panjang tersangkut. Ia menjerit dan mengentak-entakkan kakinya. Rambut yang melilitnya terlepas, membuat kepala sang wanita menggelinding lalu tercebur, kembali masuk ke sungai, bergabung dengan kepala lainnya. Nia melihat ke sungai. Beberapa kepala bermata nyalang, menatapnya dengan kosong, tetapi menakutkan. Ia bergidik ngeri, kembali berlari. Gadis itu pulang. Ia terseok-seok di jalan berlumpur, membuat lukanya kembali terbuka. Singkat cerita, Mbak Nia salah, bukan ke kanan, melainkan ke kiri, kata Abel mengulurkan handuk kepada gadis yang tengah gemetar ketakutan. 5 menit lalu, gadis polos itu dikejutkan dengan kedatangan salah satu tamunya yang basah kuyup, tanpa alas kaki. Baju dan badannya kotor terkena lumpur, serta lukanya kembali terbuka. Ia juga melihat raut ketakutan di wajah gadis itu. Seketika, Abel merasa bersalah membiarkannya pergi sendiri ke sungai. Aku nggak tahu mana selatan dan mana utara," ujar Nia dengan bibir bergetar. Ia masih terbayang akan kepala-kepala yang mengambang tadi. Tatapan-tatapan kosong yang menyeramkan. Kulit-kulit pucat yang terkelupas, membuatnya mual dan ngeri. "Yang Mbak datangi tadi pintu hilir. Di sana kami anggap menyimpan kepala-kepala korbannya. Bukankah di sana bau banget ya?" "Ya bau," kata Nia. "Tapi aku pikir hal itu biasa di sungai." Abel kembali menatap tamunya dengan iba. "Maaf, seharusnya aku mengantar Mbak Nia." "Maaf juga, karena aku menghilangkan ponselmu."
Gak apa-apa mbak, lagian gak ada yang mau aku telepon, kata Abel ringan. Sebaiknya mbak segera mandi. Nia bangkit, tetapi tidak jadi. Ia teringat sesuatu. Waktu aku berjalan ke sungai, ada sebuah rumah mewah yang kulewati. Siapa penghuninya? Rumah mewah? Abel mengernyit. Maksudnya rumah yang punya gerbang. Dia baru sadar bahwa dari beberapa rumah yang diamatinya tadi, rumah itu adalah satu-satunya yang memiliki gerbang. Gak ada penghuninya. Mereka sudah meninggal. Anaknya dibunuh, ibunya kabur, dan si ayah bunuh diri, jelas Abel. Tragis banget, gumam Nia. Tapi tadi aku ke sana dan melihat seorang nenek di dalam rumah itu. Alis Abel berkerut. Nenek? Iya, dia memakai baju kuno. Maksudku semacam jarik, kebaya, dan begitulah. Oh, Mbah Lastri, kata Abel. Sebaiknya mbak jauh-jauh dari dia. Kenapa? Katanya dia itu penyihir, jawab Abel. Penyihir? Penyihir, dukun, entahlah, pokoknya itu, kata Abel mengedikan bahunya. Dulu dia merupakan pengasuh di rumah gerbang. Lalu apa yang terjadi? Tanya Nia penasaran. Aku tidak tahu pasti sih. Kata warga di sini, keluarga itulah yang menyebabkan kami anggap meneror desa, jelas Abel. Kok bisa? Sebelumnya desa ini jarang turun hujan, bahkan di musim penghujan. Lalu mereka terinterupsi oleh suara nyaring Butirman yang memanggil anak gadisnya. Mau tak mau, Abel menyahut, lantas menghampiri ibunya. Sebelum beranjak, ia berjanji, nanti malam aku ceritakan. Jadi, bagaimana? Dia berbisik di balik selimut. Apanya? Abel menanggapinya dengan bertanya balik. Rumah besar itu, bisik Nia lagi. Ia penasaran dengan kisah keluarga yang tragis itu. Shh. Abel menunjuk ke atas. Nia menghembuskan napas. Bahunya melorot kecewa. Aturan pertama jika ingin tinggal di rumah itu ialah, jika hujan turun, mereka dilarang bersuara. Mereka juga diwajibkan untuk bersembunyi. Maka dari itu, saat ini, di antara suara air yang beradu dengan genting, Nia meringkuk di bawah selimut bersama Abel. Setelah Fajar dan Pak Dirman pulang tadi sore, mendung terlihat menggantung, membawa jutaan partikel air yang siap ditumpahkan. Tepat setelah makan malam, langit seakan menangis, mencurahkan segala isinya ke bumi. Mereka segera mematikan lampu-lampu, bersembunyi di bayang-bayang kegelapan, tanpa suara, mencoba untuk tidur lebih awal, karena takut diusir. Mau tak mau gadis berambut panjang itu menurut. Ia tak bisa membayangkan seandainya dalam keadaan hujan, dia dan kakaknya luntang-lantung di desa yang sepi, namun penuh teror, atau terpaksa tinggal di rumah-rumah terbengkalai dan kotor. Tidak, ia tak mau. Nia memejamkan matanya. Lukanya terasa berdenyut. Kulit Abel menyentuh lengannya. Rasanya hangat dan nyaman. Sudah lama ia tak pernah tidur berdempet-dempetan. Terakhir kali adalah saat remaja, ketika ia sedang berkemah di sekolah.
Meski tak nyaman, Nia begitu menikmati tidur meringkuk di tenda kecil bersama kawan-kawannya. Saat itu, dia tak merasa kesepian. Lelah memang, tapi bahagia. Seringkali, gadis itu merasa kesepian. Parasnya yang cantik dan kepribadiannya yang ceria membuatnya memiliki banyak teman di sekolah. Meski begitu, ketika pulang sekolah ia sendiri lagi. Kakaknya jarang di rumah. Tetangga tak ada yang sebaya, pun jarang keluar. Jadi terkadang, Nia memilih mengajak teman-temannya bermain ke mall atau nongkrong setelah pulang sekolah. Jika temannya menawarkan diri untuk menginap, maka Nia dengan senang hati mempersilahkannya. Meski tahu tujuan mereka mau menginap adalah karena ingin bertemu Fajar, gadis itu tak mengeluh. Namun, ketika harapan mereka tak terkabul karena sang kakak memang jarang pulang ke rumah, mereka akan kecewa. Dan Nia menjadi tidak enak hati. Dia juga tak mungkin menyuruh kakaknya pulang untuk menemui kawan-kawannya. Jam kecil di meja dekat ranjang tempat Nia terlelap bertiktok lirih. Keheningan membuat telinganya peka. Gadis itu terbangun di angka 01.23. Hajatnya tak terbendung. Sebenarnya, ia sangat kesal jika di tengah tidur, kandung kemihnya berulah, mengirim sinyal ke otak supaya tubuhnya bereaksi. Rintik hujan yang terdengar di atas telah melirih. Rupanya hujan telah berganti gerimis kecil. Ia ingin membangunkan Abel, memintanya menemani ke kamar mandi. Namun, wajah gadis di sampingnya itu terlihat damai dalam lelap. Ia tak tega. Mau tak mau, dia turun dari ranjang. Pelan-pelan membuka pintu, lantas menuju toilet di bagian belakang rumah sendirian. Ia melewati kamar Butirman dan Abel yang tertutup rapat. Setelah melewati dapur, Nia sampai ke tujuan. Kamar mandi milik Pak Dirman terhitung bersih. Meski sempit, Nia tak mengeluh. Ia bersyukur karena letaknya di dalam rumah. Kalau di luar, niscaya ia lebih memilih mengompol. Setelah buang hajat, Nia kembali ke kamar. Tepat ketika membuka pintu, ia mendengar sesuatu dari luar, seperti barang yang diseret. Hati-hati, gadis itu melangkah ke ruang depan. Angin malam berembus dingin, menyingkap sedikit tirai jendela. Ia dapat melihat seseorang berjalan pelan di jalanan. Matanya menyipit, berusaha mengintip. Terlihat seorang wanita berjalan lambat, selangkah demi selangkah. Rambutnya yang panjang menutupi hampir semua tubuhnya, hingga terseret ke jalan. Seperti tali, rambut itu menarik sesuatu di belakang. Bentuknya tampak seperti kepompong hitam. Nia memicingkan mata, mencoba melihat lebih seksama. Ia terpekik saat sebuah wajah muncul dari ujung kepompong. Karena mendengar pekikan, wanita itu menoleh. Mata merah menyala terlihat menyeramkan, membuat Nia ketakutan. Dia sadar kalau yang dilihatnya bukanlah seorang wanita, melainkan Kamiangga yang sedang menjemput mangsa. Gadis bermata kelam itu beringsut mundur. Kakinya terantuk meja. Sial, Nia menggigit bibirnya. Samar-samar suara seretan itu terdengar semakin dekat. Kamiangga telah datang. Nia gemetar, bingung apa yang harus dilakukan. Ketakutan membuat tubuhnya kaku bak patung. Pintu diketuk. Nia tahu siapa yang mengetuknya, dan ia bertekad tak akan membukanya. Nia beringsut mundur hingga ke sudut tembok, menautkan jari-jarinya, menahan getaran tubuh yang sudah tak terkendali. Permisi. Mata Nia membeliak, mendengar suara kakaknya di luar. Sesaat, ia kebingungan. Tidak,
Yakinnya dalam hati, Mas Fajar ada di dalam kamar. "Saya tahu ada orang di dalam. Tolong saya. Adik saya terluka dan kami kedinginan," ucap suara di depan pintu. Nia terkesiap, batinnya bimbang. Ia teringat kakaknya yang mencari bantuan di desa asing. 1 jam demi dirinya terluka. Saat itu, ia begitu putus asa menunggu. Ia tak yakin kakaknya akan berhasil. Namun nyatanya, Pak Dirman mau membantu. Mengingat hal itu, hati Nia tergerak. Apa salahnya membantu orang asing? Hanya perlu membuka pintu. Ia melangkah maju. Perlahan, kakinya menapak lantai tanpa suara. Begitu tenang dan yakin dengan apa yang harus dilakukan. Tangannya terulur ke gagang pintu, bersiap membukanya. Menyilakan siapapun yang ada di luar untuk masuk. Nia merasa kasihan. Bagaimana jika dia yang ada di posisi orang itu? Tangan Nia menggenggam gagang erat-erat. Perlahan, ia memutarnya. Tiba-tiba, seseorang menghentikannya, membekap mulutnya, menariknya menjauh dari pintu, dan masuk ke bayang kegelapan. "Abel," bisiknya melirik gadis yang menyeretnya. "Shh." Meski gelap, Nia dapat melihat wajah Abel yang pucat pasi. Mata gadis itu terpaku pada gagang pintu yang memutar pelan, dan pelan, lalu berhenti. Dia juga mendengar degupan jantung gadis itu yang bertalu. Mereka menunggu dalam diam, tak berani bersuara. Bahkan, tikus pun ikut mematung, seolah tahu apa yang terjadi jika mencicit. Angin berembus, menerbangkan tirai jendela hingga membuka setengah. Kamiangga dengan matanya yang merah, seringai lebar menakutkan, mengintip para penghuni rumah dari jendela. Nia menarik napasnya kuat-kuat, lantas menahannya. Tak berani sekedar menghembuskannya. Ia terbelalak menatap mata merah Kamiangga. Pandangannya menggelap sesaat, kemudian kembali terang. Namun anehnya, kini dia tak lagi ada di kegelapan. Gadis itu berada di rumahnya yang dulu. Rumah sederhana yang memayungi dari udara dingin di desa. Rumah masa kecilnya. Ia memandang cermin di sampingnya. Terpantul di sana, seorang bocah kecil berumur 5 tahun yang memakai dress bergambar bunga anyelir. Hadiah ulang tahun dari ibunya. Nia mengercap-gercapkan mata. Ia menoleh, menatap pintu rumahnya yang terbuka. Dari sana, ia dapat melihat kakak, ayah, dan ibunya di serambi. Mereka bercanda, tertawa, dan yang paling penting, tampak nyata. Sang ibu yang cantik, dengan rambut terurai panjang menengok. Ia melambaikan tangan ke arah Nia, mengajaknya bergabung dengan mereka. Bagai terhipnotis, Nia melangkah maju. Badannya terasa berat, seolah ada yang mengekang. Ia mencoba melepaskan dirinya dari belenggu tak kasat mata itu. Namun, matanya dipaksa menutup. Sebuah bisikan terdengar. "Jangan tatap matanya." Nia bingung. Suara siapa itu? Seseorang telah memainkan benaknya. Jika terus begini, ia tak kuat. Gadis itu bisa gila. Mata Nia basah. Ia menangis. Hatinya tersayat rindu akan ayah dan ibunya yang telah lama tiada. Ingin rasanya melepas apa saja demi melangkah menghampiri ibunya, mendekap di pelukannya yang hangat. Tapi tidak bisa. Dia sadar bahwa ibunya telah pergi. Saat membuka mata lagi, Nia kembali ke kenyataan. Ia kembali ke kegelapan malam, rumah asing di tengah desa yang terisolasi. Dalam hati, gadis itu bertekad, besok aku akan keluar dari desa ini.
Tak peduli kalau mereka akan mengejarnya, tak peduli kalau mereka akan menghukumnya, juga tak peduli apa yang mereka perbuat kepadanya jika tertangkap. Yang pasti, Nia yakin bahwa di luar jauh lebih baik daripada terkukung di desa itu. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.